wasallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama sekali tentunya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya banyak membaca hamdalah. Berbagai nikmat yang Allah turunkan kepada kita ini, yang mana ketika nikmat itu dihitung-hitung maka pastilah kita tidak akan mampu menghitungnya. Dengan nikmat itu kita mampu untuk memenuhi surat Allah Subhanahu wa taala, yakni memenuhi panggilan Allah, memenuhi sebuah kewajiban, yakni kewajiban salat Jumat berjamaah. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini menjadi hujah nanti di yaumil akhir kelak, menjadi pemberat timbangan untuk bisa kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hari ini tantangan untuk beribadah lebih dari biasanya, baik dari tantangan cuaca yang ekstrim, cuaca yang terus hujan. Terakhir dari informasi BMKG diperingatkan bahwasannya untuk menunda ketika ingin bepergian di tengah laut, maksudnya melintasi laut, sungai, ataupun melintasi tempat-tempat yang rawan longsor. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh BMKG curah hujan untuk bulan-bulan ini sangat tinggi. Dan tentunya hal ini menambah sebuah tantangan ketika kita ingin beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah. Dengan curah hujan yang tinggi, tentu bermohon kepada Allah semoga kita bisa waspada dan semoga kita tetap bisa untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selanjutnya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafsin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bermohon kepada Allah juga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan baginda Nabi, untuk bersama dengan beliau di Telaga Kausar, dan tentunya mendapat syafaat beliau untuk bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kami para khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan tentunya para jamaah yang berhadir. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang terus kita bermuhasabah, apakah kita ini hari ini sudah bertakwa kepada Allah secara kafah ataukah belum? Apakah hari ini kita masih ada yang terlalai dari perintah Allah yang belum dikerjakan? Karena tidak ada alasan lain kecuali kita harus kafah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu biji nasi pun yang bisa kita ciptakan sendiri. Tidak ada bisa satu kelebatan angin yang bisa kita ciptakan sendiri untuk kita hirup, dan tidak ada satu tetes pun air yang mampu kita ciptakan untuk bisa memberi kehidupan dalam diri kita ini. Maka tak ada alasan satupun untuk tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Ya, ini tentunya dimaksudkan adalah takwa totalitas. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Tadi pagi khotib mendengar sebuah berita, yakni di daerah Cirebon, tepatnya di desa Plomboyan, terjadi sebuah pesta miras minuman keras yang dilakukan oleh sekelompok pelajar tingkat SMA. Dan tidak itu saja, kita juga beberapa waktu lalu mendengar anak generasi kita yang sudah sampai ke tingkat kuliah terjun dari loteng, dari rumah tingkat atau gedung tingkat 20 alias bunuh diri. Dan ini tidak sedikit peristiwa yang demikian ini. Generasi muda kita hari ini mengalami sebuah penyimpangan mental maupun perilaku yang sama-sama kita dengar dan kita lihat, bahkan mungkin tidak hanya di media sosial atau tidak di tempat yang jauh, bahkan mungkin di sekeliling kita sendiri terdapat hal yang demikian. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana perilaku para remaja ini dibentuk di dunia pendidikan, yang mana juga kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu tindakan anak didik kita yang kurang sopan atau lebih tepatnya kurang ajar kepada seorang pendidik atau seorang guru, dan bahkan sampai berkelahi dengan seorang guru. Nah, ini adalah sebuah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tentunya fakta ini adalah sebuah yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa demikian? Karena generasi kita ini, generasi muda kita ini adalah sebuah investasi pahala yang akan mengirimkan pahala kita bagi orang tua maupun bagi kaum muslimin yang lain. Dan tentu generasi muda kita ini adalah harapan ke depan bagi kita semua, bagaimana wajah negeri bangsa kita ini, bagaimana wajah Islam ke depan ini, tentu di tangan mereka. Dan kita khawatir hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika satu generasi saja sudah mampu hancur, maka untuk mendapatkan ke generasi berikutnya itu sungguh lama dan sulit. Lalu bagaimana dalam Islam membina generasi ini? Tentunya ketika kita bicara Islam, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita berbicara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilafiyah di antara umat Islam, bahkan para ulama sekalipun, tentang bagaimana keberhasilan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik para sahabat, para generasi di Jazirah Arab waktu itu, yang kalau kita perhatikan betapa jahiliyahnya kondisi waktu itu. Dan tidak hanya orang Islam saja yang mengakui keunggulan baginda Nabi besar Muhammad SAW tentunya, tetapi juga datang dari orang-orang di luar Islam. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Tentunya bagaimana konsep pendidikan Rasulullah SAW hingga mampu menciptakan sebuah peradaban generasi yang luar biasa dan mampu untuk menebarkan rahmatan lil alamin, mampu untuk mengayomi generasi bangsa lain, dan mampu menjadi cahaya di tengah-tengah dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita lihat sirah nabawiyah, bagaimana baginda Nabi mendidik para generasi muda hingga terbentuk peradaban yang sungguh luar biasa, maka di sana baginda Nabi mewujudkan dalam 3 peran untuk membangun sebuah generasi yang luar biasa, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh keluarga. Nah, disinilah peran pertama,
yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh keluarga untuk berperan agar mereka melakukan pendidikan ke generasi atau anak-anak mereka. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini bermakna bahwasannya setiap keluarga muslim harus menjaga keluarganya, tentunya wabil khusus adalah kaum laki-laki, karena mereka diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum pemimpin di rumah tangga, pemimpin para wanita, dan ini di tangan mereka lah terbentuknya sebuah pendidikan di keluarga. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Artinya apa? Berarti seorang bapak di dalam keluarga diperintahkan oleh Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, memberikan maklumat kepada keluarganya tentang Islam. Inilah peran yang pertama, yakni peran keluarga. Yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad SAW juga tidak hanya cukup memerintahkan keluarga untuk mendidik atau memberikan maklumat Islam kepada generasi mereka, tetapi baginda Nabi juga memerintahkan kepada masyarakat agar melakukan pendidikan generasi di tengah-tengah mereka dengan berbentuk majelis-majelis ilmu. Dan tentu ini banyak ragamnya. Majelis ilmu di masjid, majelis ilmu di halaqah-halaqah, bahkan secara formalitas majelis ilmu di sekolah-sekolah. Dan ini baginda Nabi menyupport dan memerintahkan hal demikian. Dan alhamdulillah kita menyaksikan hari ini untuk pendidikan juga luar biasa. Artinya apa? Berarti tidak cukup peran keluarga saja ketika melakukan pendidikan untuk generasi muda kita. Maka baginda Nabi memerintahkan agar masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendidik generasi muda ini dalam bentuk jamaah-jamaah maupun dalam formalitas-formalitas berbentuk sekolah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah kedua peran ini cukup? Yakni peran keluarga dan peran masyarakat maupun yang berbentuk formalitas ataupun non formal? Ternyata tidak. Baginda Nabi tidak berhenti di situ untuk mendidik dan mewujudkan masyarakat yang memiliki generasi yang berperadaban tinggi, tentunya generasi yang memiliki kepribadian Islam atau saksiyah Islam. Ada satu peran lagi baginda wujudkan, yakni peran negara, peran penguasa, yang mana baginda Nabi mewujudkan dalam bentuk sebuah tatanan masyarakat yang mengembalikan semua urusan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, peran negara ini memiliki peran yang sangat luas dan penting. Karena negara memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, baik materi maupun personal. Dan negara memiliki kekuatan untuk menjaga generasi muda ini agar tetap dalam koridor Islam. Nah, disinilah baginda Nabi besar Muhammad SAW mewujudkannya di tengah-tengah masyarakat, yakni yang memiliki perasaan Islam, memiliki sebuah pemikiran Islam, dan diterapkan aturan Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa khatib katakan bahwasanya peran ketiga ini adalah peran yang sangat luar biasa? Karena peran ketiga ini, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melakukan pendidikan yang bersifat menyeluruh. Menyeluruh. Kenapa dikatakan menyeluruh? Karena pendidikan yang dilakukan oleh negara itu bukan hanya kepada remaja, tidak, tetapi pendidikan yang sifatnya anak-anak hingga dewasa, hingga menuju liang lahat. Nah, inilah yang kita katakan sangat penting.
Maka tugas negara adalah ketika ingin membentuk generasi yang berperadaban tinggi, yakni menyupport agar seluruh remaja ini tolabul ilmi, menuntut ilmu, memiliki perasaan dan pemikiran Islam, dan selanjutnya adalah menerapkan aturan Islam. Agar apa? Agar ketika generasi muda kita ini terjun di tengah-tengah masyarakat, memahami bahwasannya ilmu yang dia dapatkan Islam itu adalah ilmu kehidupan, ilmu yang diterapkan, ilmu yang dipakai, bukan hanya sebatas pajangan buku-buku di perpustakaan belaka. Nah, inilah pentingnya kenapa peran ketiga ini memiliki andil yang sangat besar. Di sisi lain, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, negara memiliki kewajiban amanah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjadi pemimpin, yakni untuk menerapkan fahkum bainahum bima anzalallah, yakni untuk menghukumi, menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat ini dengan bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan. Maka menjadi penguasa, menjadi seorang yang memiliki kekuasaan ini sangat berat, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa dikatakan berat? Karena dia harus memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang mampu untuk menjadi menara dan mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Itulah penguasa atau negara yang mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ketika datang kepada baginda Nabi, yakni baginda Nabi ketika memerintahkan beberapa sahabat yang lain untuk menjadi wali atau gubernur di daerah-daerah yang mana Islam menguasainya, dan ketika itu hanya Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak ditunjuk oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak menunjuk saya?" Maka baginda Nabi mengatakan, "Wahai Abu Dzar, kekuasaan itu sangat berat dan akan menjadi kehinaan seseorang nanti di yaumil akhir kelak dengan kekuasaan itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kekuasaan yang menerapkan Islam, maka generasi muda ini akan terjaga. Kenapa? Hari ini ketika kita lihat, memang sudah ada hal-hal yang positif dilakukan untuk menyelesaikan problem yang saya sebutkan tadi, tetapi belum pas. Kenapa belum pas? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam dalam menyelesaikan problem tersebut. Ketika kita kaji lebih mendalam, bagaimana bisa seorang pelajar yang bergerombol melakukan pesta miras? Mirasnya dari mana? Dari toko. Toko dari mana? Dari produsen. Produsen dari mana? Tentu dari sebuah perkumpulan yang di sana ada supply untuk membuat minuman keras. Dan tentu kita paham, minuman keras ini tidak akan mampu beredar di tengah-tengah masyarakat kalau tidak ada izin dari penguasa atau negara. Disinilah yang saya katakan. Jadi ketika negara ada dengan hukum Islam, itu haram seluruhnya, bukan diatur. Hari ini kita lihat, ketika kita lihat undang-undang, minuman keras itu tidak haram mutlak, tetapi diatur. Tidak dibenarkan bagi anak-anak untuk mengkonsumsi. Diberi tulisan begitu. Berarti hukumnya tidak haram mutlak. Dan ketika dikatakan halal, tidak halal mutlak. Dan ini yang menjadi subhat di tengah masyarakat ini. Dan akhirnya apa? Ada kesempatan bagi generasi kita ini untuk menikmati hal tersebut dan akan menghancurkan generasi. Saya rasa contohnya cukup jelas. Tidak lama, beberapa minggu yang lalu, Yogyakarta, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau saya itu mungkin 15 tahun yang lalu, ketika kita ingin kuliah itu ada tawaran beberapa kampus yang luar biasa, salah satunya tujuan itu adalah Yogyakarta. Kenapa? Karena kita mendengar
Yogyakarta itu adalah kota pendidikan yang luar biasa ketika saya 15 tahun yang lalu. Dan di sana kondusif untuk menuntut ilmu. Berarti apa? Kalau kondusif, generasinya cukup bagus, lingkungannya cukup bagus. Dan ketika kita buka hari ini kondisi Yogyakarta bagaimana? Beberapa minggu yang lalu banyak masyarakat sana yang protes. Kenapa? Karena peredaran minuman keras yang sangat luar biasa. Dan hari ini Yogyakarta, ketika kita melihat Yogyakarta, sungguh-sungguh miris. Opini yang berkembang di sana bukan opini kota pelajar, tetapi kota yang penuh dengan maksiat. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk menghentikan ini? Tak lain tak bukan, untuk menghentikan kemaksiatan, kejahilian, itu adalah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Baginda Nabi saja yang orang terpercaya, orang yang luar biasa, itu menggunakan hukum Allah untuk menyelesaikan persoalan tengah masyarakat. Ketika ada pemimpin yang tidak menyelesaikan persoalan tengah masyarakat dengan hukum Allah, berarti mereka sombong, seolah-olah lebih hebat daripada Rasulullah. Maka disinilah pentingnya kita masyarakat ini harus mengetahui bagaimana karakter pemimpin yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita terhindar dari fitnah qiyadah, fitnah kepemimpinan yang Rasulullah takutkan, yakni ketika Rasulullah berpesan ini akhafu ala ummatin a'immatan mudallin, sungguh aku sangat takut kepada kalian wahai umatku dari pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Maka kita berlindung pada Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin, menolong pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat pemimpin kekuasaan itu Bapak sekalian, yakni mereka meminta bantuan kepada masyarakat umat ini, meminta pertolongan agar dikuatkan kekuasaan mereka. Nah, tentunya kita sebagai orang Islam menginginkan kekuasaan yang diterapkan hukum Islam. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wasallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana unsuril muslimin wal muslimat fi Palestin fi kulli makan fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ummatin muslimin khususan jamaah Masjid Al-Hidayah ya Ghaffar ya Qahar ya Aziz ya Jabbar. Allahumma rabbana inna nas'aluka daulatan khilafah rasidah. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana wa sholatana wa amalana wa tamin taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya Allah selamatkanlah generasi kami ini ya Allah, generasi muda kami ini ya Allah, sayanglah mereka ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah mereka ya Allah, dan bantulah kami ya Allah sebagai orang-orang yang telah melalui itu, melalui generasi waktu muda ya Allah,
untuk kembali mendidik mereka, mengajak mereka dan mengawasi mereka kembali kepada agamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.